Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam. Nah, sepertinya Ananda belum semangat ya untuk belajar fisika hari ini. Nah, coba Ibu bilang Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam, Bu. Nah, bagus ya, itu baru semangat. Nah, sekali lagi kalau Ibu bilang selamat pagi, Ananda harus jawab pagi, 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 oke? Oke, Bu. Nah, selamat pagi Ananda. Pagi, pagi, pagi. Nah, bagus kalian. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba Nanda cek di sekelilingnya apakah terdapat sampah. Jika iya, coba Nanda simpan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai pembelajaran, boleh Nanda buang ke tempat sampah ya. Nah, untuk ketua kelas, boleh pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, akan lebih baik kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya ketua. Nah, sebelum itu kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir Nanda? Dua orang. Ada kabar teman-temannya? Tidak belum. Baik, untuk selanjutnya untuk Ananda yang hadir hari ini, semoga minggu-minggu selanjutnya tetap hadir dan semangat untuk melanjutkan aktivitas belajarnya ya. Karena dalam pembelajaran ini musuh terbesar dari pengetahuan bukanlah kebodohan, melainkan ilusi bahwa kita sudah tahu dari segalanya. Itu menurut Stephen Hawking. Sedangkan menurut Thomas Edison, di mana kejeniusan itu berasal dari 1%-nya itu adalah kegagalan, sedangkan 99% itu berada dari kerja keras. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi momen gaya. Sebelum itu, nah kira-kira Nanda masih ingat nggak? Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai gaya. Nah, kira-kira gaya itu apa sih? Bu, Ya. saya Bu, Ya, Mbak? tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda, Bu. Nah, betul ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda itu dapat bergerak. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai momen gaya. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran mengenai momen gaya. Nah, Ibu meminta salah satu Nanda untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Iya, Tiara? Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan momen gaya pada fenomena sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu membuktikan konsep momen gaya melalui eksperimen yang telah dilakukan. Nah, bagus sekali. Terima kasih, Tiara. Nah, sesuai tujuan pembelajaran yang pertama, di mana nanti Ibu akan meminta Ananda untuk dapat mendeskripsikan momen gaya tersebut setelah Ibu memberikan fenomena mengenai momen gaya tersebut. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membuktikan konsep tentang momen gaya setelah Ananda melakukan eksperimen. Nah, coba Anda simak video berikut. Nah, dari video tersebut sudah terlihat kan permasalahannya. Nah, kemudian kira-kira menurut Ananda, mengapa anak kecil tersebut dapat terangkat tinggi saat bermain jungkat-jungkit dengan orang dewasa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ya, yuk. Karena orang dewasa itu beratnya lebih berat daripada anak kecil itu. Nah, betul sekali. Nah, karena orang tua tersebut memiliki berat badan yang lebih besar daripada anak, sehingga gaya yang diberikan terhadap jungkat-jungkit tersebut mempengaruhi jungkat-jungkit tersebut untuk bergerak. Nah, kemudian yang kedua, menurut Anda apa penyebab atau salah satu sisi jungkat-jungkit tersebut tetap berada di bawah? Ya, Diva? Karena gaya orang dewasa itu gayanya lebih besar, gaya tekan baratnya lebih besar dari yang anak kecil tadi. Nah, bagus. Jadi ternyata berat atau massa yang disebabkan antara orang dewasa dan anak itu sangat berpengaruh terhadap jungkat-jungkit. Nah, selanjutnya
ini. Kira-kira menurut Ananda antara video pertama dan kedua ini apa yang membedakan antara kedua video tersebut? Ya betul. Yang lain? Ya Diva? Kalau video yang pertama tadi kan si anak itu nggak bisa bergerak, cuma hanya di atas saja. Kalau yang video kedua, anak tersebut dapat naik turun. Ya betul sekali jawaban Ila dan Diva ya. Nah di video pertama tersebut permasalahannya itu kan terlihat bahwa jungkir tersebut tidak dapat bergerak naik turun atau seimbang karena dipengaruhi oleh massa dari orang dewasa dan anak. Sedangkan di video kedua terlihat bahwa jungkir tersebut dapat bergerak seimbang karena jarak dan gayanya tersebut seimbang. Nah kemudian kenapa saat dua orang anak yang sedang bermain jungkir tersebut dapat bergerak naik dan turun? Ya Selin? Jungkir bisa naik turun itu karena gaya dari kedua anak itu nggak sama atau nggak seimbang. Misalnya kalau satu anaknya lebih berat atau duduknya lebih jauh dari tengah, dia akan mendorong jungkir-jungkirnya ke bawah, Bu. Sementara sisi lainnya naik. Dan saat yang di atas menekan ke bawah, terjadi perubahan momen gaya lagi, Bu. Nah itu yang membuat jungkir-jungkir itu bergerak terus turun. Nah bagus sekali ya Selin. Nah jadi menurut Ananda, nah sekarang kan kita belajar mengenai momen gaya. Kira-kira momen gaya tersebut terjadi ketika benda tersebut dalam keadaan seimbang atau tidak seimbang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Seimbang. ya betul sekali. Nah jadi momen gaya tersebut dapat terjadi karena ketika benda tersebut dapat seimbang ya. Nah baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan Anda kerjakan secara berkelompok ya. Sekarang Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk menjawab LKPD-nya. Silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompok ini kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan di halaman 5, kemudian di halaman 6. Nah, selanjutnya yang di belakang kelompok 2 itu akan menjawab nanti akan mempresentasikan hasil dari tabel datanya ke depan ya. Nah selanjutnya analisis datanya akan dijawab oleh kelompok 3 ya. Kelompok 4 nanti akan menjawab soal latihannya. Nah baik, sekarang silakan Anda kerjakan LKPD-nya dalam waktu 20 menit ya. Baik Ananda, waktunya sudah habis ya. Nah, kelompok 1 silahkan tampilkan hasilnya ke depan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mana di AKPD kegiatan 1, yaitu ilustrasi permasalahannya seorang ibu dan anak balitanya sedang bermain jungkat-jungkit di taman. Terlihat bahwa posisi anak lebih tinggi dari ibunya, padahal jarak antara ibu dan anak balita tersebut sama. Mengapa hal itu terjadi? Nah, permasalahannya, mengapa anak balita tersebut dapat terangkat lebih tinggi sedangkan ibunya tetap berada di dekat ke tanah. Kemudian apa yang terjadi jika ibu maju ke depan? Yaitu yang pertama, karena berat ibu lebih besar, jadi momen gaya yang dihasilkan ibu lebih besar, sehingga ujung jungkat-jungkit tempat ibu duduk cenderung turun dari anaknya yang terangkat naik. Kemudian yang kedua yaitu jika ibu bergeser lebih dekat ke titik tubuh atau jarak lebih kecil, maka momen gayanya akan berkurang. Nah, maka jungkat-jungkit akan seimbang atau anak itu bisa turun atau keduanya bisa sejajar tergantung masa dan jaraknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya kelompok 1. Ini ada dopres untuk kelompok 1. Silakan diambil. Nah, kemudian untuk kelompok 2 silakan tampil ke depan. Kelompok 2 boleh untuk mengambil datanya terlebih dahulu ya. Untuk ananda yang lainnya boleh scan untuk melakukan eksperimennya ya. Boleh bertiga, Bu? Iya, boleh silakan. Boleh saya bantu apa? Nah, itu untuk masanya berbeda ya. Coba Nanda bikin masanya itu sama antara kiri dan kanan. Apa pengaruhnya? Nah, terlihat kan kalau masanya itu sama, maka jaraknya itu juga sama, sehingga dapat momen gayanya itu dapat seimbang. Nah, coba selanjutnya ganti masanya 20 dan 30.
Jadi terlihat kan kalau masanya itu lebih ringan, maka jaraknya itu akan semakin besar. Nah, selanjutnya coba Nanda ganti di 20 sama 60 di orang dewasa. Nah, terlihat kan perbedaannya. Nah, terima kasih ya kelompok 2. Ini dopresnya silakan diambil. Terima kasih. Iya. Bu. Nah, selanjutnya untuk pengisian tabel datanya, Ibu akan meminta kelompok Ayu ya untuk tampil ke depan. Kalian nanti bikinin grafiknya ya. Untuk Anda semua boleh perhatikan teman-temannya menuliskan hasil jawaban dari eksperimennya ya. Iya, Bu. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan
hasil diskusi kami yang mana dari hubungan antara jarak dengan gaya dan momen gaya serta persamaannya. Momen gaya berbanding lurus dengan jarak dari sumbu putar dan gaya. Artinya semakin jauh gaya diterapkan dari titik poros atau sumbu, semakin besar momen gaya yang ditimbulkan. Kemudian semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar momen gaya yang dihasilkan. Nah, terima kasih ya kelompok 4. Beri aplaus kepada kita semua telah Nah, untuk kelompok terakhir silakan lagi. Terima kasih Bu. Ya. Nah, jadi terlihat kan tadi dari kelompok 4 katanya hubungan antara jarak dan gaya tersebut apa? Berbanding lurus kan? Nah, jadi karena hubungan antara jarak dan gaya tersebut dalam momen gaya itu kan berbanding lurus, sehingga muncullah persamaan dari momen gaya tersebut. Apa Nata? Sama dengan R dikali R. F dikali dengan R ya. Nah, sedangkan torsi ini adalah momen gayanya. Kemudian sedangkan F adalah gaya dan R adalah jaraknya. Jadi dalam momen gaya ini berarti momen gaya antara kiri dan kanannya itu adalah seimbang. Nah, selanjutnya sebelum itu Ibu akan memberikan kuis dari materi kita hari ini. Nah, untuk yang bisa menjawab kuis tersebut akan mendapatkan dopresnya. Nah, kira-kira siapa yang mau menjawabnya Nada? Ya, Ila boleh. Sudah betul? Ya, sudah betul ya. Nah, kemudian setelah Ananda melakukan eksperimen terhadap momen gaya pada hari ini, nah siapa yang bisa menjelaskan apa itu momen gaya? Ya, Dika, silakan. Dari percobaan yang kita lakukan tadi sama-sama, bahwasanya momen gaya itu berbanding lurus terhadap dalam jarak dari sumbu putar dan gayanya, Bu. Jadi semakin jauh gaya yang diterapkan dari titik porosnya, maka atau sumbu, semakin besar momen gaya yang ditimbulkan. Nah, bagus sekali ya Dwi-Fa. Jadi momen gaya itu adalah gaya yang bekerja pada sumbu putar sehingga benda tersebut dapat bergerak berputar. Nah, kemudian kira-kira
apa manfaat yang bisa kita ambil dalam belajar momen gaya hari ini? Nah, tadi ada jungkit-jungkit. Apa yang bisa kita ambil manfaatnya? Ada simulasi. Kira-kira apa? Nah, jadi manfaatnya itu dalam belajar momen gaya kita itu dapat mengetahui ternyata belajar fisika tentang momen gaya itu banyak ya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam jungkit-jungkit. Nah, masih banyak fenomena yang lainnya. Kemudian kita dapat melakukan eksperimen melalui virtual lab seperti tes simulasi tadi. Nah, kemudian apa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, yuk. Dari yang telah kita pelajari itu, momen gaya itu bergantung pada besar gaya dan juga jaraknya. Ya. Terus momen gaya itu berbanding lurus dengan jarak dari sumbu putar dan gaya, di mana semakin jauh gaya yang diterapkan dari titik poros atau sumbu, semakin besar momen gaya yang ditimbulkan. Dengan yang dimaksud telah disebutkan tadi itu torsi sama dengan ertikaca. Ya, bagus sekali Ayu. Beri aplaus kepada Ayu. Nah, jadi kesimpulan setelah kita mempelajari materi tentang momen gaya ini bahwa momen gaya itu berbanding lurus terhadap jarak dan juga gayanya. Apabila gaya yang diberikan itu semakin besar, maka jarak yang kita berikan itu juga semakin besar. Nah, jika gayanya itu besar dan gaya satunya lagi itu kecil, maka jarak yang untuk gayanya ini besar, maka jaraknya akan semakin kecil. Sedangkan untuk gaya yang diberikan itu besar, maka jaraknya juga akan besar. Nah, baiklah Nanda, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat pada hari ini. Jangan pernah ragu untuk bertanya, mencoba, dan salah. Nah, karena dari situlah ilmu tersebut akan muncul. Nah, untuk tugas rumahnya, silakan Nanda kerjakan tugas di LKPD-nya pada halaman 16. Di pertemuan berikutnya akan Ibu tadi ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai momen inersia. Silakan Ananda pelajari terlebih dahulu tentang materi momen inersia tersebut ya. Nah, baik, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada kali ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam